Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Anwar Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Arif bagaimana ini? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan menjaga fitrah manusia. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, setiap manusia lahir dengan membawa fitrah, kecenderungan untuk mengenal kebaikan dan juga mencari Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup, lingkungan, pengalaman dan juga pilihan sering membuat manusia menjauh dari fitrah hidupnya. Lalu bagaimana cara menjaga agar hati tetap bersih di tengah dunia yang terus berubah? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema menjaga fitrah manusia yang akan langsung dijawab dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, alhamdulillah semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan dijadikan hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang menjaga fitrah manusia. Tadi Mas Arif bilang bahwa setiap manusia lahir ke muka bumi ini dengan membawa fitrahnya. Memang benar, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke muka bumi ini dalam keadaan membawa kesucian, kebersihan tanpa membawa dosa sedikit pun. Dalam agama kita tidak dikenal ada namanya dosa warisan. Walaupun seorang anak misalnya terlahir dari hubungan yang diharamkan, maka anak itu tetap dalam keadaan bersih dan suci tanpa membawa dosa sedikit pun. Lalu kebersihan, kesucian fitrah itu akan tetap terjaga sampai nanti fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tekstualnya, kedua orang tuanya lah nanti yang akan membentuk, akan merubah fitrah anak tersebut, apakah seperti Yahudi, apakah seperti Nasrani, atau seperti Majusi. Itu tekstual hadis itu. Tapi kontekstualnya bukan hanya kedua orang tua, tapi lingkungannya. Lingkungannya lah nanti yang akan merubahnya, atau sebaliknya tetap menjaga kefitrahan itu sampai perjalanan di dunia ini selesai, atau dia akan mengalami perubahan meninggalkan fitrahnya itu. Secara mendasar paling tidak ada beberapa fitrah bawaan dari setiap kita umat manusia ini. Yang pertama, fitrah setiap manusia adalah mengakui adanya Sang Pencipta, adanya Tuhan. Adanya zat, adanya yang menguasai atau yang menciptakan seluruh alam raya ini dan yang menciptakan dirinya. Walaupun orang itu misalnya ia menyatakan diri, memproklamirkan diri sebagai orang yang tidak mempercayai Tuhan, bahkan ada orang yang mengaku dirinya Tuhan, tapi saat dia di ujung tanduk nyawanya, ia mengakui adanya Tuhan. Misalnya dalam kasus Fir'aun. Fir'aun itu ketika mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel, Fir'aun dikawal oleh bala tentaranya, dan ketika Laut Merah itu terbelah, kemudian Nabi Musa dan Bani Israel berhasil menyeberang, Fir'aun dan pembala tentaranya tenggelam di dalam laut itulah. Kata yang terucap dari Fir'aun itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat yang ke-90.
idza adzrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Atau dalam bahasa redaksi lain tapi bukan ayat Quran, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya iman, saya percaya dengan Tuhan yang diimani oleh Musa dan Harun. Kalau dalam Yunus 90 tadi, saya beriman terhadap Tuhan yang tidak ada selainnya kecuali yang diimani, yang dipercayai oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Fir'aun. Orang yang bukan hanya mengaku ateis, bahkan pernah mengaku dirinya Tuhan. Dalam ungkapannya, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha luhur. Itu pernyataan Fir'aun. Tetapi di akhir hayatnya, di saat di ujung tanduk nyawanya, ia mengakui adanya zat yang menguasai dirinya. Ini fitrah manusia yang pertama. Kemudian fitrah manusia yang kedua, itu membawa atau mengakui adanya kebaikan. Bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap kita ini diilhami kebaikan dan kejahatan. Tapi fitrah manusia adalah ingin menjalani kebaikan tersebut. Cuma terkadang karena lingkungannya atau kondisi keadaannya yang memaksa dia mengingkari fitrahnya, mengingkari hati nuraninya, sehingga dia menjauhi kebaikan yang itu adalah fitrah manusia. Maka dalam ayat tersebut lanjutannya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang bisa menjaga kesucian fitrahnya, tapi sungguh rugilah orang yang menodai ke fitrah kesuciannya itu. Kemudian fitrah manusia yang dibawa sejak lahir itu akan terus bertahan sampai ia nanti akhir perjalanan hidupnya di dunia atau sebaliknya. Oleh itulah di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga fitrah kesucian kebaikan kita yang merupakan karunia Allah semenjak kita lahir ke alam dunia ini. Ada satu makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang merupakan ini sepupu dan sekaligus mantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini, laula khamsa khisalin lasaran nas kulluhum salihin. Kalaulah tidak dipengaruhi oleh 5 perkara, maka semua manusia itu saleh. Dalam bahasa pemahamannya adalah berarti ada 5 perkara yang merusak fitrah manusia. Kalau 5 hal ini bisa kita jaga, maka insya Allah fitrah kebaikan kita yang dikaruniakan oleh Allah sejak lahir ini akan terbawa kita terus sampai nanti akhir hayat dan akan menjadi poin reward kita nanti di kehidupan berikutnya di akhirat nanti. Apa itu 5 hal yang merusak fitrah manusia? Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-qana'atu bil jahli. Orang yang pasrah jadi orang bodoh. Tidak mau merubah dirinya, meninggalkan kebodohan menjadi orang-orang yang berilmu. Bahwa kita terlahir ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bahwa semua kita terlahir ke dunia ini tidak mengetahui apa-apa. Walaupun kita membawa kebersihan kesucian, tapi keilmuan kita belum dibekali. Nah kemudian bagi orang-orang yang ingin menjaga fitrahnya itu, yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, yaitu dengan meninggalkan kejahilan atau kebodohan, artinya dengan belajar, dengan mempelajari ilmu. Dan dalam hal ini Islam itu adalah agama yang sangat konsen dalam masalah ilmu pengetahuan, agar umatnya ini terjaga fitrahnya. Kenapa? Karena dengan ilmu inilah Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen terjaga kebaikannya dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, ingin terjaga kebaikannya nanti di akhirat, ya dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan ingin dua-duanya, ya juga dengan ilmu. Bahkan dengan ilmu inilah akan menempatkan kita menjadi hamba yang istimewa. Dalam Quran disampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dari sebagian kalian yang punya keimanan dan juga keilmuan. Maka untuk menjaga fitrah ini, hendaknya lah kita jangan pasrah jadi orang bodoh. Dan dalam Islam sebetulnya Mas Harif,
Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu adalah ilmu Allah. Selama ilmu itu untuk kemaslahatan bersama. Ini langkah pertama kata Sayyidina Ali, jangan mau jadi orang bodoh. Agar fitrah kita sebagai hamba Allah ini tetap terjaga dengan baik. Kita bisa menjaga fitrah ini karena kita punya ilmunya. Kita bisa tetap menjaga dalam koridor tauhid karena kita tahu ilmunya. Kita tahu mana yang jelek, mana yang baik, mana yang berpotensi pahala, mana yang berpotensi dosa, juga dari ilmu. Maka yang pertama, jangan mau jadi orang bodoh. Kemudian yang kedua, yang merusak fitrah atau kesalehan umat manusia adalah al-hirsu alad dunia, serakah dalam urusan dunia. Cuma terkadang orang itu tidak mau dibilang serakah, tapi semangat. Nah, terkadang rancu membedakan mana yang semangat, mana yang serakah. Untuk menghaluskan bahasa serakah, mereka mengatakan saya nggak serakah kok, saya hanya semangat saja. Kita harus bisa membedakan mana serakah, mana semangat. Kalau semangat itu orang yang memang memaksimalkan potensi dirinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, tapi tetap dalam koridor, tetap dalam batasan-batasan yang dibenarkan, baik dalam aturan agama maupun aturan sosial kemasyarakatan dan juga aturan negara. Itu semangat. Tapi kalau serakah, itu orang yang sudah melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Umpama seseorang sudah punya gaji yang cukup besar, punya tunjangan yang cukup besar, tetapi dia masih melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, ini bukan lagi semangat, tapi serakah namanya. Mungkin orang-orang yang saat ini dalam tahanan KPK, itu mungkin dia dirinya bilang semangat, tapi bagi kita, kita serakah. Dia udah punyanya semuanya, udah ada, fasilitas dari negara sudah ada, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, inilah yang merusak kesalehan kita. Siapapun dia, tapi kalau sudah didasari dengan kecintaan yang berlebihan terhadap harta, inilah yang merusak kesalehan atau fitrah kita sebagai umat manusia. Insya Allah nanti dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita terkait dengan menjaga fitrah manusia usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menjaga fitrah manusia. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwasannya ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga fitrah manusia ini. Dan tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan ada baru 2 ya Pak Ustadz ya. Kita akan lanjutkan lagi, kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief. Makalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjaga kesalehan kita atau fitrah kita. Yang pertama, jangan mau jadi orang bodoh. Yang kedua, jangan serakah terhadap urusan dunia. Semangat harus, tapi serakah jangan. Kemudian yang ketiga, asyuhu bil fadli. Pelit yang berlebihan padahal dia punya lebih. Fitrah manusia itu adalah berbagi dengan saudaranya yang lain. Itu fitrah kita. Tetapi ketika fitrah ini dirusak dengan rasa pelit yang berlebihan, ini diawali kecintaan yang berlebihan terhadap harta, kemudian ia sampai melakukan penahanan harta terhadap orang lain sehingga digenggam dengan sekuatnya, itu namanya asyuhu bil fadli. Dan dalam bahasa Arab, orang pelit itu, dalam bahasa Arab ini, terminologi bahasa Arab itu ada 2 kelas. Ada yang namanya bakhil. Bakhil itu pelit tapi masih standar lah, umum kita punya penyakit itu. Tapi yang kedua ada namanya syuh. Syuh itu bakhil tapi yang luar biasa pelitnya. Kalau bakhil itu hanya pelit untuk orang lain tapi untuk diri sendiri enggak. Tapi kalau syuh itu jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri aja dia eman-eman. Kalau bahasa orang Jawa eman-eman, sayang disayang. Misalnya untuk makan, untuk berobat, itu kan kebutuhan untuk jiwanya sendiri, untuk dirinya sendiri, itu pun sayang. Itu namanya asyuh.
Nah kemudian terkadang orang untuk menghaluskan bahasa seperti tadi itu, dia tidak mau dibilang serakah tapi semangat. Lah untuk menghaluskan bahasa, pelit dibahasakan dengan hemat. Hemat. Padahal bedanya ya sebenarnya kayaknya tipis ya, tapi sebetulnya sangat berbeda. Kalau hemat itu dalam tataran sewajarnya itu hemat, tapi kalau sudah kebangetan itu yang disebut dengan asyuhu atau pelit. Bahkan pelit itu jangankan orang lain, jangankan Allah, sesama manusia aja jauh kok sama kita. Makanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhilu ba'idun minan nas. Orang pelit itu dijauhi manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Tapi qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Apapun status sosialnya dia, kalau dia punya penyakit syuh ini, penyakit pelit ini, udah rusak kesalehannya, rusak prestasinya. Walaupun misalnya dia orang yang serba berkecukupan dalam kehidupannya, tetapi kok dia punya sifat asyuh, apalagi terhadap orang terdekatnya, terhadap keluarganya, maka inilah yang merusak kesalehan di tingkat yang ketiga. Kemudian di yang keempat, yang merusak kesalehan itu adalah ar-riya'u fil amal. Orang yang mau berbuat kalau ada yang melihat. Atau dalam bahasa kita disebutnya pencitraan. Orang yang bersemangat melakukan sesuatu kalau dia itu ada yang meliput, kalau ada yang menyaksikan, tapi ketika sendirian di dalam rumah baru kelihatan sifat aslinya. Nah, kemudian yang kelima, yang merusak kesalehan menurut Sayyidina Ali, yang ini merusak fitrah manusia, yaitu adalah al-ijabu birra'yi, yaitu orang yang kagum terhadap dirinya sendiri. Seakan-akan segala persoalan itu akan selesai kalau dia yang menangani. Seakan-akan orang lain itu nggak ada yang bisa, hanya dia yang bisa. Ini kan bahasa lain dari sombong yang menampakkan bahwa dirinya lah yang paling berprestasi. Padahal seberapa besar sih yang dia punya, seberapa sih kemampuannya, wong semua yang dimiliki oleh kita, keilmuan kita ya dibatasi oleh Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia itu diberikan ilmu ya cuma sedikit, diberikan harta dititipi ya enggak lama, dititipi kesehatan fisik yang prima juga enggak lama. Lalu apa sih yang kita sombongkan? Maka yang merusak kesalehan kita di poin yang kelima adalah orang yang terlalu kagum terhadap dirinya, atau dalam bahasa agama yang lain adalah ujub. Maka kelima ini apabila bisa kita jaga, artinya bisa kita hindarkan. Yang pertama, nggak mau jadi orang bodoh, insya Allah terjaga kefollowing kita. Yang kedua, jadi tadi tidak serakah dalam urusan dunia tapi harus semangat. Yang ketiga, tidak terlalu pelit, hemat harus tapi pelit jangan. Kemudian pengen dilihat ketika berbuat alias riya, dan terlalu bangga, kagum terhadap dirinya sendiri. Ini 5 hal yang merusak fitrah kita dan harus kita hindarkan agar fitrah ini terjaga sampai suatu saat nanti kita kembali menghadap Allah tetap membawa kefitrahan kita dari lahir itu, sehingga surganya Allah, ridhonya Allah yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Kiranya kita Mas Arif untuk menjaga fitrah manusia. Baik, itu tadi hal-hal yang perlu kita jaga dan juga perlu kita hindari untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia. Pak Ustadz, kalau misalkan ada orang yang mungkin sudah terlalu jauh dari fitrahnya mungkin ya Pak Ustadz, dan dia bingung nih mau kembalinya seperti apa, itu bagaimana langkah awal yang bisa dilakukan untuk seseorang ini bisa kembali lagi ke fitrahnya Pak Ustadz? Baik, terkadang memang karena lingkungan orang itu akan terjerumus terlalu jauh dari fitrahnya, dari pergaulan juga sama. Maka ketika seseorang pertama kali ia menyadari bahwa saya ini terlalu jauh meninggalkan fitrah saya, maka segeralah kembali ke Allah dengan cara pertama, yaitu dengan kembali dengan mendekat dengan berbagai macam ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah, dan itu sebetulnya fitrah kita sejak lahir. Dan perlu kita berkumpul atau bertanya, mendekat ke orang-orang yang kita yakini itu orang-orang yang terjaga kefitrahannya atau kesolehannya. Artinya kita mendekati orang-orang saleh. Kita kembali ke dulu, ke pergaulan kita yang orang-orang baik. Dan memang begini Mas Arif, kalau saya perhatikan ini mayoritas Muslim Indonesia, wallahu alam ya, ini cuma hanya pengamatan saya aja, ketika di masa anak-anak sampai masa menjelang remaja, anak-anak ini dalam kefitrahannya
Artinya dia sering berbuat baik, membantu teman, ibadahnya terjaga, tauhidnya terjaga. Tapi begitu nanti memasuki usia remaja, kadang mulai tergeser. Usia muda mulai tergeser. Nanti begitu usia menjelang mendekati pensiun, mungkin udah 45, 50, orang itu terkadang akan kembali ke fitrahnya, kembali ke jalan awalnya. Dan ini kayaknya memang fitrah kita. Ya harus kita syukuri ini, tetapi ini juga butuh bimbingan dari orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi paling tidak segera kita kembali menjalani apa yang menjadi fitrah kita, ibadah kita kepada Allah, dan juga mendekat kepada orang-orang yang kita yakini orang itu bisa membawa kita kepada kebaikan. Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalilihi, bahwa semangat beragama kita itu terkadang sangat dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Maka kalau seandainya kita sadar betul, dengan bergaul di lingkungan A ini, saya makin jauh dari fitrah saya. Kalau kita sudah sadar, maka kurangilah. Kalau memang belum bisa meninggalkan 100% pergaulan yang di lingkungan A ini. Mulailah sedikit-sedikit bergeser ke lingkungan B yang kita yakini lingkungan B ini bisa membawa kita kembali ke fitrah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz juga sempat mengatakan bahwasannya manusia ini ketika lahir memang sudah fitrah dalam keadaan suci. Namun apa yang membuat manusia tersebut berubah dengan menjadi majusi dengan dan lain sebagainya itu karena orang tuanya juga karena lingkungannya. Tapi ada mungkin banyak fakta-fakta bahwasannya ada orang-orang atau para sahabat mungkin yang dulu menganut majusi dan lain sebagainya kemudian menjadi Islam yang begitu taat gitu Pak Ustadz, bahkan lebih taat dari mereka yang lahir sudah Islam gitu Pak Ustadz. Nah itu apa yang bisa membangunkan fitrah itu Pak Ustadz? Memang itu berkenaan dengan hidayah Allah dan itu hak mutlak prerogatif Allah. Ada orang yang terlahir dari lingkungan Nabi, bahkan keturunan Nabi, tapi akhirnya meninggalnya dalam keadaan kafir. Ada Kan'an putra Nabi Nuh. Ada yang di lingkungan Fir'aun, tetapi nyatanya menjadi Nabi Musa. Ada berarti tadi Mas Arief bilang sahabat-sahabat Nabi yang terlahir dari keluarga-keluarga yang memusuhi Nabi. Seperti Ikrimah itu putra dari putra dari Abu Jahal. Ada Amr bin As itu putra As bin Wa'il. Ada Khalid bin Walid itu putra dari Walid bin Mughirah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh kecil hati ketika kita terlahir dari keluarga yang dalam tanda kutip ya, kekurangan dari sisi agama, dari sisi yang lainnya. Bahwa Allah tetap membuka peluang walaupun ini anak, mohon maaf tadi ya, ini anak misalnya terlahir dari keadaan atau terlahir dari hubungan yang diharamkan, tidak menutup kemungkinan tetap anak ini bisa berpeluang menjadi hamba-hamba Allah yang berprestasi. Bahkan kalau kita mau jujur Mas Arief, kita itu sering kalah dengan saudara-saudara kita yang memeluk Islamnya itu baru terhitung bulanan, tahunan. Ternyata mereka lebih semangat menjalani keagamaannya daripada kita yang terlahir dalam keadaan Islam seperti Mas Arief bilang tadi. Dan ini adalah berkenaan dengan memang hak prerogatif Allah yang berupa hidayah itu tadi. Tapi ikhtiar kita yang sudah disampaikan oleh Rasul bahwa kita ini terlahir dalam keadaan suci dan lingkungan nanti yang akan mempengaruhi. Tapi ini hanya mungkin kalau dihitung persentase hanya beberapa persen saja. Tapi tetap kepastian jadinya adalah di tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, kita berikhtiar berada di lingkungan baik. Anak-anak kita tempatkan di lingkungan terbaik, tapi tetap hasil akhir adalah nanti di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada kejadian-kejadian itu agar kita tidak sombong ketika kita berasal dari keluarga yang dalam tanda kutip positif, tapi kita tidak boleh pesimis ketika kita terlahir atau berada di lingkungan yang dalam tanda kutip negatif itu tadi. Jadi semuanya tetap keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, tetap berusaha untuk menjaga fitrah kita sebagai hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa istiqomah dalam menjaga fitrahnya. Kalaupun memang saat ini sedang jauh dari Allah, jauh dari fitrahnya, bisa
ditemukan jalan untuk bisa kembali lagi. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.